bersama Insight Desi Anwar, saya ditemani pakar Feng Shui Julius Fang. Kita masuk ke segmen ini yang ditunggu-tunggu ya. Apakah ya siapa yang beruntung, siapa yang nanti jong, dan tentu saja apa-apa saja yang kita harus antisipasi, kita harus persiapkan. Tapi sebelumnya Julius Fang yang mengenai tahun 2026 ini, coba kita rinci lagi bulan-bulan yang harus kita antisipasi. Yang bagus lah misalnya untuk berbisnis atau untuk traveling dan lain sebagainya, itu bulan-bulan apa saja, tapi dan bulan apa yang harus dihindari? Oke, per 2026 ini pertama di bulan yang dari awal ini dulu ya, yaitu bahwa bulan Januari, Februari ini harus lebih aware kalau traveling ya, di samping cuaca dan faktor ketidakharmonisan akan terjadi. Januari, Februari, Maret, 3 bulan ini. Kemudian nanti loncat di bulan Juli ya, pertengahan Juni sampai pertengahan Juli. Next berikutnya pertengahan Agustus sampai pertengahan September, dan yang terakhir ada di bulan November dan Desember, seperti itu. Apakah kita harus hindari atau kita harus? Kalau untuk kegiatan penting seperti kalau kita buka usaha, pernikahan ya, ataupun sesuatu yang mengumpulkan massa ya, itu akan lebih harmonis kalau menghindari bulan itu. Menghindari. Ya, jadi hindari bulan Juni, Juli. Ya. Dan November juga kita hindari. Seperti itu. Jadi itu Januari, Februari jangan. Ya, Januari sampai Maret ya, karena memang bulannya tidak harmonis, di samping faktor cuaca juga sangat tidak kondusif seperti itu. Oke, baik. Kalau dari segi bisnis, apa tadi kan disebut bisnis yang berkaitan dengan api. Oke, ya baik. Nah, ya tahun ini karena elemen apinya kuat, orang akan sangat mudah FOMO untuk buka bisnis yang elemen api, which is kita akan lihat bahwa tren kuliner akan sangat hebat, dan buat masyarakat ini enak. Kita akan banyak makan, bisa mencoba sesuatu yang baru ya, dari lokal ataupun internasional, mungkin ada menginvasi masuk Indonesia. Tetapi kalau bicara tentang bisnis yang cuan, ini different story, Mbak Desi. Kenapa? Karena bisnis yang cuan, pada saat semua orang membuka bisnis yang sama, cuannya tipis. Ya, cuannya kan tipis. Karena kan saling berlomba atau membuka ya, seperti itu. Dan kalau kita bicara tentang bisnis yang cuan tahun ini, yaitu bisnis elemen air. Ya, air seperti apa? Tour, travel, pariwisata, kafe, minuman, ya, software, IT, seperti itu ya. Bisnis-bisnis yang berhubungan jasa akan lebih panen besar tahun ini. Lebih panen, karena api bisa dikalahkan oleh air ya? Buat orang yang elemen air ini, mereka melihat bahwa api adalah sebagai sumber keuangan mereka. Baik, sekarang ini kan kita ada banyak sekali show, misalnya show kambing, show anjing, naga, kuda, kelinci, tikus, dan lain sebagainya. Show apa saja yang paling beruntung di tahun kuda api 2026 ini? Untuk yang show yang beruntung adalah pertama kambing, anjing, naga, kuda, dan kelinci. Nah, beruntung itu diartikan bukan berarti kita melakukan sesuatu itu pasti diberikan kesuksesan, by the way ya. Cuman akan lebih mudah mendapatkan kepopuleran, disukai orang, dengan disukai orang dan didukung orang ini, rasanya enak banget mau melakukan sesuatu tuh kayak seperti terbantu. Seperti itu. Jadi kita merasa feels lucky. Oke, jadi contohnya kalau kita di karirnya seperti apa begitu? Kalau kita karyawan atau kita di mana gitu? Ya, kalau kita adalah seorang salesman, berarti orang yang cari kita. Dan pada saat kita mempresentasikan produk, orang senang dengan kita. Oke, dan pada saat kita bekerja sebagai karyawan, bos rupanya appreciate kita punya performance. Atau bisa chances menaikkan gaji kita, because karena mereka happy dengan kita. Jadi kita merasa seperti kita beruntung di tahun ini ada Dewa Penolong. Jadi show kambing, anjing, naga, kuda dan kelinci ini tahun paling tidak untuk mamer, dan untuk istilahnya kalau punya karir bisa dapat promosi ya? Gitu. Ya, berarti demikian secara tidak langsung karena banyak disukai orang, popularitas mulai didapatkan, promosi juga akan bisa didapatkan. Ya, yang penting harus melakukan sesuatu dong. Ya, jadi kita fokus di produktivitas. Ya, harus produktif. Kalau tidak produktif ya mana bisa beruntung ya. Oke, sekarang strategi yang kita perlukan ya untuk bisa naik kelas ini bagi show-show yang mungkin kurang beruntung tapi nggak terlalu, ya biasa-biasa aja begitu. Apa saja? Nah, show yang kurang beruntung atau kita sebut show yang ciong ya, yaitu tikus, kemudian kerbau, ayam, kelinci, dan kuda. Nah, tikus, kerbau, ayam, kuda, dan kelinci. Nah, Sio ini ya, dari segi urutannya kita akan lihat bahwa bukan masalah, tetapi kita sebut tantangan yang akan dihadapi tahun ini akan lebih berat. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa api ini dia tidak akan tiba-tiba muncul mendadak. Ya, pasti harus disulut dulu dan pelan-pelan terjadi. Jadi
sekarang ini kalau kita tinggal di Jakarta atau di belahan bumi selatan ya, di bawah garis ekuator, ini kita belum ke kuda api. Oke, jadi kita masih bisa mengantisipasi, introspeksi dulu, apakah policy perusahaan kita, apakah mungkin kebijakan yang kita lakukan ini sudah ada masalah dan sebagainya, langsung lakukan introspeksi. Karena tantangannya akan muncul di kuda api untuk mereka pemimpin atau orang yang bersio tikus, kerbau, ayam, kuda, dan kelinci ini. Nah, sementara itu buat masyarakat yang berada di atas garis ekuator, ya contohnya seperti Medan, Batam, Pekanbaru, ya Manado dan sebagainya, mereka sudah masuk ke tahun kuda api. Jadi dengan demikian harus siap dengan solusinya. Nah, bagaimana solusi kita sarankan? Pertama, karena ciong ini atau clash ini berhubungan dengan perubahan, oke, bukan sial, tapi ada berubah. Berarti mereka harus punya ruang untuk berubah, harus fleksibel terhadap perubahan ini. Oke, kemudian kedua, kalau memang mereka ada kesulitan, harus minta bantuan sio yang beruntung. Oke, contohnya tahun ini sio yang beruntung adalah apa? Sio naga, sio kambing masih bisa kita minta tolong kayak gitu ya. Ya, tapi saya lihat ini sini sio kelinci juga tadi ada yang beruntung. Beruntung, betul. Juga ada yang betul. beruntung. That's right. Ini nggak salah ya. Dan ini nggak ngantuk. ini nggak ngantuk ya. Kenapa? Karena dalam hidup ini sangat kompleks, Mbak Desi. Pada saat seseorang itu lagi beruntung, lagi punya uang banyak, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak sakit atau tidak bocor uang. Setuju nggak? Yeah. Oke, jadi hidup ini begitu kompleks. Dengan demikian bahwa meskipun kalau ditanya sio yang ciong, kuda dan kelinci ini ciongnya masih kategori paling ringan. Jadi yang paling berat adalah tikus. Demikian karena dia ciongnya ringan dan dia beruntung pada saat dia ada masalah, rupanya ada dewa penolong. Rupanya ada bos, rupanya ada teman, ada orang support mereka. Mereka curhat di media sosial, tiba-tiba ada yang kasih solusi kayak gitu. Jangan malu untuk berteman, networking, minta Betul. tolong gitu. Nah, yang ketiga perlu diantisipasi untuk sio yang ciong ini adalah karena dia lagi banyak masalah atau kita sebut banyak tantangan ya. Dan yang perlu kita perhatikan adalah mereka jangan terlalu agresif, lebih santai, hindari konflik ya, dan lebih fokus ke solusi lah seperti itu. Dan kalau memang perlu, kalau sudah mentok ya again adalah ibadah ya, melakukan suatu hal yang lebih ke arah spiritual. Iya, nah saya lihat di sini show macan loh, nggak ada loh. Kita gimana nih? Dan ada ular juga tadi belum keluar, ya, monyet, babi juga belum kelihatan. Nah, show yang tidak disebutkan ya seperti macan, monyet, babi dan ular di tahun kuda apinya termasuk netral. Oke, tetapi kalau mereka yang sudah begitu di Jakarta, misalnya di Pulau Jawa, 4 siong ini di 6 bulan awal masih terkena ciong by the way. Oke, jadi masih harus stay low dulu ya, harus lebih lie low dulu, harus lebih cincai ya, artinya jangan perhitungan, jangan mudah cari masalah. Kalau orang cari masalah ke kita gimana Pak Idris? Ya sabar, oke. Ya selama kita bisa tetap masih bisa ada jalan keluarnya, ya itu bukan masalah by the way ya. Tapi kalau untuk 4 sio ini yang kami sarankan adalah untuk lebih mendisiplinkan diri dan harus self motivated karena harus mengendalikan diri sendiri by the way. Ya. Dan kemudian pertahankan metode ataupun cara sukses yang tahun kemarin kalau memang ada cara suksesnya tetap di keep up seperti itu. Iya, tapi setelah ini kapan boleh mamernya ini? Oke, kalau yang sio yang ini 4 ini begitu masuk di kuda api ya, hampir semua 4 sio ini tiba-tiba terjadi perubahan yang lebih harmonis. Oke, stresnya akan sudah menurun banyak, kemudian kesempatan akan banyak datang seperti itu. Oke, jadi bersabar saja. Ini mulai bulan apa? Ini mulai dari 22 Juni, winter solstice-nya di belahan bumi selatan kalau mereka Pulau Jawa. Tetapi kalau mereka yang di belahan bumi utara, yang di atas garis ekuator dari riset kami, itu lebih cepat. Itu lebih cepat, itu sudah masuk ke kuda api. Seperti itu. Jadi demikian ini masuk netral. Iya betul. Kita pindah dulu ke bagian ini Indonesia bagian utaranya ya. Jadi ini adalah sio. 4 sio ini ya Mbak Desi yang paling agak diperhatikan sio ular. Karena sio ular dan naga tantangan dalam hal kesehatan akan besar di tahun kuda api seperti itu. Jadi sio ular hati-hati terhadap kesehatan. Jadi meskipun sudah tidak terkena ciong di kuda api, tetapi kesehatannya masih harus jadi bahan untuk evaluasi, lakukan check up, gaya hidup yang panas dalam ini, banyak inflamasi mungkin. Tahun ini api itu akan melahirkan orang excitement tinggi. Jadi orang akan lupa untuk tidur. Jam tidur lupa untuk tidur, jadi mereka mudah begadang, akhirnya inflamasi mudah terjadi. Ya, jadi stresnya juga harus dijaga. Stres ya harus jaga. Baik, kita break sebentar, tapi masih banyak lagi yang kita ingin ketahui, misalnya kira-kira ya apa-apa saja dari segi
karir, dari segi romance, dari segi yang lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang kita bisa antisipasi untuk tahun show kuda api ini. Jangan kemana-mana dulu, Insan with Desi Anwar masih akan segera kembali.